Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran online bersama saya, pengampu mata kuliah Statistik Matematika 2, Nurul Husna, SPD MTD. Oke, baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu analisis komparasi. Apa itu analisis komparasi akan saya jelaskan pada materi berikutnya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama pengujian komparasi. Apa itu pengujian komparasi? Yang kedua itu adalah syarat untuk uji komparasi. Yang ketiga jenis hipotesis komparasi. Dan yang keempat itu uji T komparasi dua sampel independen. Dan untuk di video selanjutnya kita akan membahas tentang uji T komparasi dua sampel dependen atau berkorelasi. Nah, khusus untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas uji T komparasi dua sampel independen, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengujian komparasi, syaratnya apa, jenisnya apa. Jadi saya akan menjelaskan materinya sebagai berikut. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu pengujian komparasi. Nah, sebelum saya memberitahukan, jadi komparasi itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu berarti adalah perbandingan. Nah, dalam perbandingan ini nanti kita akan menggunakan beberapa sampel atau beberapa variabel. Kalau dilihat dari definisinya, hipotesis komparasi adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan antara dua atau lebih variabel atau data. Nah, jadi datanya ini kalau di hipotesis komparasi itu minimal berasal dari dua variabel atau berasal dari dua kelompok data. Nah, jadi boleh dua ataupun lebih. Nanti akan ada jenis-jenisnya. Kalau yang dua variabel itu termasuk ke dalam apa? Kalau yang lebih dari dua variabel atau dua kelompok data itu nanti termasuk ke dalam jenis yang mana. Kita lanjut ke materi berikutnya itu. Nah, penggunaan tipe atau jenis uji statistik tergantung dari jenis data atau variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, jenisnya itu bisa berupa jenis dalam bentuk data kuantitatif dan dalam bentuk data kualitatif. Tapi khusus hari ini kita hanya akan membahas data yang berbentuk kuantitatif atau data dalam bentuk angka. Nah, untuk data dalam bentuk kuantitatif itu tergantung nanti akan ada yang namanya data berbentuk interval atau rasio, itu menggunakan data atau pengujian data statistik parametrik. Nah, untuk jenis data yang lainnya misalnya nominal dan ordinal itu akan menggunakan pengujian statistik non parametrik. Nah, untuk hari ini kita khusus hanya membahas yang statistik parametriknya saja. Oke, syarat uji komparasi. Ini untuk materi yang kedua, yaitu untuk pengujian hipotesis statistik parametriknya ya. Jadi datanya itu berupa data ordinal, interval atau rasio, dan berbentuk angka ya. Oke. Nah, syaratnya itu adalah datanya itu harus dipastikan dulu berdistribusi normal. Nah, untuk pengujian distribusi normal ini sudah kita pelajari pada pertemuan kedua. Nah, langkah-langkahnya itu yaitu menggunakan chi-square, atau chi kuadrat. Jadi di sana ada langkah-langkahnya. Lalu kalau sudah terbukti berdistribusi normal, kita pastikan datanya itu bersifat homogen atau tidak. Nah, ini bukan syarat mutlak karena data itu boleh bersifat homogen dan boleh tidak bersifat homogen. Kita lanjut. Nah, jenis pengujian untuk uji komparasinya yaitu yang pertama kalau dilihat dari
apakah datanya itu berasal dari subjek yang sama atau tidak. Nah, kalau dilihat dari jenis subjeknya itu dibagi menjadi dua, yaitu uji komparasi berpasangan atau biasanya disebut dengan uji komparasi dependen. Nah, dalam dua sampel atau lebih dari dua sampel atau k-sampel. Jadi minimalnya 3 sampel ya. Nah, analisis komparasi dua sampel berkorelasi atau berpasangan ini berarti adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama itu diberikan minimal 2 kali perlakuan atau minimal 2 kali pengukuran. Jadi perlakuannya misalnya di kelas kalian akan meneliti di kelas 7A misalnya. Jadi misalnya akan meneliti di kelas 7A. Jadi di kelas 7A itu kalian berikan beberapa perlakuan, misalnya dengan menggunakan metode A, lalu dilakukan lagi penelitian dengan menggunakan metode B, lalu digunakan lagi dengan metode C. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa 2 perlakuan atau lebih. Tetapi subjeknya itu sama. Nah, itu disebut sebagai data berkorelasi. Nah, sedangkan contoh misalnya kalian ingin melakukan pengukuran berkali-kali, misalnya kalian itu memberikan soal tentang pemahaman konsep, lalu soal pemahaman pemecahan masalah, dan soal berpikir kreatif kepada siswa kelas 7A tersebut. Jadi dari subjek yang sama kalian itu akan mendapatkan data tentang pemahaman konsep siswa, lalu kemampuan pemecahan masalah siswa, dan berpikir kreatif siswanya. Itulah yang disebut sebagai data berkorelasi. Dan selanjutnya kita ke jenis yang kedua, yaitu uji komparasi independen dalam 2 sampel atau lebih dari 2 sampel atau lebih variabel atau data. Nah, contohnya ini yang disebut sebagai data independen itu adalah antara kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya itu ini tidak ada kaitan antara sampel yang satu dengan sampel yang lainnya. Ya, jadi kalau tadi itu hanya berasal dari kelas yang sama tetapi dilakukan berkali-kali, kalau sekarang perlakuannya itu hanya sekali tetapi dilakukan ke banyak kelas seperti itu. Jadi contohnya misalnya kalian ingin meneliti tentang kemampuan pemahaman konsep siswa. Lalu kalian ingin menelitinya itu di kelas A dengan di kelas B. Nah, misalnya kalau di bidang pendidikan, kelas A dan kelas B ini ada yang disebut sebagai kelas eksperimen dan ada yang disebut sebagai kelas kontrol. Nah, itu kalau 2 kelas ya, tapi kalau 3 kelas berarti semuanya disebut sebagai kelas eksperimen, yaitu eksperimen 1, eksperimen 2, dan eksperimen 3 kalau dia lebih dari 2 sampel. Jadi antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya ini tidak ada kaitannya, yaitu berbeda subjeknya, berbeda kelasnya. Nah, itu disebut sebagai kelas independen ya. Selanjutnya, kalau dilihat dari banyaknya sampel, ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu uji komparasi 2 sampel. Nah, 2 sampelnya ini tadi ada yang disebut sebagai uji T 2 sampel berkorelasi dan ada uji T 2 sampel independen. Nah, biasanya ini menggunakan uji T ya yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu ada yang uji T 2 pihak, uji T pihak kiri, dan uji T pihak kanan. Nah, kalau dilihat dari sampel yang lain yaitu lebih dari 2 sampel, itu ada yang namanya uji komparasi k-sampel. Nah, yaitu banyak data. Ini menggunakan analisis of varian atau ANOVA ya, atau biasa kalau di Indonesia itu disebut sebagai ANOVA. Nah, nanti ANOVA itu ada yang namanya ANOVA 1 jalur. Nah, kalau faktornya lebih dari 1 itu disebut sebagai ANOVA 2 jalur. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi yang akan kita bahas itu adalah uji komparasi 2 sampel independen. Oke, nah
ini yang akan saya jelaskan itu adalah uji T-nya ya, berarti datanya ini data kecil. Nah, jadi data yang berasal dari kelompok yang berbeda. Langkah-langkahnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ada 4 langkah secara umum, yaitu kita tentukan dulu hipotesisnya. Nah, karena ini menggunakan uji T, jadi hipotesisnya ini ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah uji dua pihak. Ini ditandai dengan tanda sama dengan. Lalu uji pihak kiri, HA-nya ini ditandai dengan tanda lebih kecil dari. Lalu uji pihak kanan, lalu HA-nya ini ditandai dengan tanda lebih besar dari. Nah, jadi ini sudah kita bahas sebelumnya, jadi tidak akan saya bahas lebih lanjut. Jadi tinggal kalian lihat di materi sebelumnya ya, yaitu tentang uji dua pihak, uji pihak kiri, dan uji pihak kanan. Ini untuk hipotesisnya. Lalu tahap yang kedua yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama itu kita tentukan nilai T hitungnya. Nah, untuk mencari nilai T hitungnya, kita memerlukan data, yaitu tentukan dulu rata-rata dari sampel 1, rata-rata dari sampel T2, lalu banyak data dari sampel 1, banyak data dari sampel 2, dan terakhir itu adalah varians dari sampel 1 dan sampel 2. Nah, data-data itu bisa kalian cari menggunakan rumus rata-rata dan rumus varians atau menggunakan formula yang ada di Microsoft Excel. Nah, kalau sudah diperoleh nilai-nilai yang tadi, substitusikan ke rumus T hitung berikut ya. Jadi T hitungnya ini kalau udah dapat, sekarang tentukan nilai T tabelnya. Nah, T tabelnya itu kita tentukan alfanya. Alfanya ini karena kita di bidang pendidikan, jadi kita gunakan yang 5% ya. Lalu tentukan DK atau DF atau DB. Itu dengan rumus yaitu N1, yaitu N dari sampel 1 ditambah dengan N dari sampel 2 dikurang dengan 2. Nah, kenapa dia ada N1 dan N2? Karena ini datanya itu bersifat independen. Jadi kemungkinan antara sampel 1 dengan sampel 2 jumlah datanya atau banyak datanya itu tidak sama. Kemungkinan misalnya sampel 1 ini berjumlah 30 orang, sampel 2 ini berjumlah 25 orang. Jadi itu memungkinkan dalam sampel independen. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu membuat keputusan. Nah, kita membuat keputusan karena tadi hipotesisnya ada 3, berarti ketentuannya juga ada 3. Kita mengikuti ketentuan yang sudah kita pelajari pada uji T sebelumnya, yaitu sama. Yaitu kalau uji dua pihak yang tandanya itu sama dengan, kita menggunakan yaitu jika T hitung berada di antara negatif T tabel dan positif T tabel, maka HO-nya diterima. Nah, kalau kalian menggunakan uji pihak kiri, jadi T hitungnya itu harus lebih dari atau sama dengan negatif T tabel. Lalu kalau uji pihak kanan berarti T hitungnya harus lebih kecil atau sama dengan nilai positif T tabel. Itu HO-nya akan diterima. Kalau syaratnya keluar dari syarat itu berarti nanti HO-nya ditolak, yang diterima adalah HA-nya. Jadi kalau sudah dapat keputusannya, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya kita ambil apakah HO atau HA yang diterima. Kalau HO-nya yang diterima berarti kalimat kesimpulannya itu ambil di HO. Kalau HA-nya yang diterima berarti kalimat kesimpulannya itu ambil di HA-nya. Oke, sampai sini. Setelah ini berarti proses uji hipotesis kalian itu selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Oke, nah sebagai contoh ini bisa kalian baca. Jadi intinya dari penelitian ini adalah akan dilakukan suatu penerapan model pembelajaran prompting
yang berbasis LKS ini akan diujikan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis matematik siswa di kelas 8 SMP Negeri 5 Singkawang. Nah, penelitian ini dilakukan di 2 kelas. Nah, 2 kelasnya itu misalnya yang kalian pilih itu adalah kelas 7A dan kelas 7B yang kalian pilih secara random. Nah, random di sini artinya kalian pilih secara acak tanpa dipilihkan oleh guru, tanpa kalian memandang suatu sisi dari kelas tersebut. Jadi datanya itu bersifat random atau bersifat acak. Nah, lalu kelasnya ini satu kelas kalian berikan model problem prompting berbasis LKS, itu nanti disebut sebagai kelas eksperimen. Lalu kelas yang lain ini tidak kalian berikan model pembelajaran problem promptingnya, tetapi dia menggunakan model pembelajaran yang sering digunakan oleh guru atau yang digunakan di sekolah tersebut. Nah, itu disebut sebagai kelas kontrol. Jadi kelas yang tidak diberikan perlakuan. Nah, maka kalian ingin meneliti misalnya ada enggak sih misalnya perbedaan pengaruh penerapan model ini kalau kita gunakan, misalnya apakah dia bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau tidak. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga didapatlah rumusan masalah, yaitu apakah penerapan model prompting berbasis LKS ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir matematis siswa pada materi kubus di kelas 7 SMP Negeri 5 Singkawang. Adapun datanya diperoleh sebagai berikut. Ini datanya, jadi di kelas eksperimen ini ada 30 data, sedangkan di kelas kontrol itu ada 28 data. Nah, ini masih termasuk dalam sampel kecil ya. Nah, sebelum kita melakukan uji hipotesis, maka kalian harus memastikan terlebih dahulu syarat untuk melakukan uji hipotesis, uji T-nya itu sudah terpenuhi, yaitu kalian harus memastikan bahwa data di kelas eksperimen ini berdistribusi normal dan data di kelas kontrol ini juga berdistribusi normal. Kalau dua-duanya sudah normal, baru bisa kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melakukan uji komparasi atau uji T komparasi 2 sampel independen. Nah, tahap-tahapnya yaitu jadi kita buat dulu hipotesisnya. Nah, sebelum kita membuat hipotesis, kita tentukan dulu rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan. Nah, di sini adalah kata kuncinya. Terdapat perbedaan ini identik dengan tanda sama dengan. Nah, jadi kalau ada beda berarti tandanya tidak sama dengan. Kalau misalnya apakah misalnya terdapat perbedaan berarti tidak terdapat perbedaan berarti tandanya itu adalah identik dengan tanda sama dengan. Maka di sini hipotesisnya kita menggunakan tanda sama dengan, yang berarti dia menggunakan pengujian hipotesis 2 pihak. Sehingga hipotesisnya dapat kita buat yaitu HO-nya tidak terdapat perbedaan, lalu HA-nya itu adalah terdapat perbedaan. Nah, kalau kita misalkan mu1 dan mu2 itu adalah masing-masing kemampuan di kelas eksperimen dan kontrol, maka untuk hipotesis statistiknya dapat kita baca yaitu HO-nya mu1 sama dengan mu2, lalu HA-nya itu adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, ini merupakan bentuk ringkas dari hipotesis yang di atas ini ya. Jadi hipotesis kalimat ini kita ringkas dengan hipotesis statistiknya. Oke, kalau udah dibuat hipotesisnya, kita tentukan dulu nilai rata-ratanya, variansnya, banyak datanya. Nah, kalian boleh menghitung secara manual dengan menggunakan rumus rata-rata dan rumus varians berikut.
atau kalian dapat menggunakan formula di Microsoft Excel, sehingga kalau ini saya cari dengan Microsoft Excel, dapatlah rata-rata untuk kelas eksperimennya yaitu 67,17 dan rata-rata di kelas kontrolnya itu yaitu 38,33. Lalu variansnya yaitu 318,42, varians kelas kontrolnya yaitu 305,03. Nah, tadi banyak data kelas eksperimen itu 30, sedangkan banyak data di kelas kontrol itu adalah 28. Nah, data inilah nanti yang akan kalian substitusikan ke rumus T hitung. Sekarang kita tentukan nilai T hitungnya dengan rumus yang ini. Lalu kita ingat tadi nilainya. Nah, nilainya tadi yaitu rata-rata kelompok kelas eksperimen, kontrol, varians, dan banyak data. Kita substitusikan, diperolehlah sebagai berikut. Silahkan disubstitusikan saja seperti ini. Lalu kita lakukan perhitungan, yaitu X1-nya itu 61,17, X bar 2-nya itu 38,33, dan seterusnya yang dalam kurung itu kalian operasikan terlebih dahulu, sehingga kalau dilakukan operasi tambah, kurang, bagi, dan akar, didapatlah nilai T hitungnya yaitu 6,18. Dapatnya nilainya adalah positif karena rata-rata di kelas eksperimen itu lebih tinggi dari rata-rata di kelas kontrol. Nah, kalau udah dapat nilai T hitung, kita tentukan nilai T tabelnya. Nah, nilai T tabelnya tadi tentukan alfa. Jadi kalau tidak dituliskan alfanya, karena kita di bidang pendidikan, kita langsung saja tentukan bahwa alfanya itu adalah 5% atau 0,05. Nah, kalau udah dapat, kita tentukan DK-nya. Nah, DK-nya tadi rumusnya itu adalah N1 ditambah N2 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena tadi ada 2 kelompok data. Nah, tadi, ini kebalik ya. Jadi maaf, seharusnya N1-nya itu 30, N2-nya itu yang 28. Tapi hasilnya tetap sama. Jadi dikurang 2 dapatlah 56. Nah, kalau di tabel T itu nilai 56 tidak ada. Jadi yang ada itu adalah nilai di bawah 56 dan nilai di atas 56. Nah, jadi untuk menentukan nilai T tabelnya, kalian tentukan nilai DK yang di atas 56 dan di bawah 56. Jadi kalian dapatlah nilai T tabel yang untuk DK di atas 56 dan DK di bawah 56, jumlahkan lalu dibagi 2. Dapatlah nilai T tabelnya yaitu 1,99. Nah, kalau sudah dapat nilai T tabelnya, kita ke tahap berikutnya yaitu membuat keputusan. Nah, keputusannya tadi, karena tadi hipotesisnya itu menggunakan tanda sama dengan, berarti kalian menggunakan pengujian hipotesis yang dua pihak. Nah, yang dua pihak tadi, HO itu diterima jika nilai T hitung itu berada di antara negatif T tabel dan positif T tabel. Nah, tadi dapatnya itu adalah T hitungnya 6,18, sedangkan T tabelnya itu adalah 1,99. Nah, 1,99 ini kita jadikan negatif 1,99 dan positif 1,99. Nah, sekarang kita lihat benar atau tidak 6 ini berada di antara negatif 1 dan 1. Nah, ternyata kalau dibuktikan dengan garis bilangan, dia pernyataannya bernilai salah kan, karena 6 itu tidak berada di antara negatif 1 dan 1. Maka karena pernyataannya itu bernilai salah, keputusannya yaitu HO ditolak dan HA diterima. Jadi keputusan yang di atas ini tidak bisa kita laksanakan atau tidak bisa kita gunakan karena dia tidak sesuai dengan keputusan ini. Karena ternyata 6 itu tidak berada di antara negatif 1 dan 1. Sedangkan
HO diterima itu jika nilai T hitungnya itu berada di antara nilai negatif T tabel dan nilai positif T tabel. Nah, jadi keputusannya yang diterima adalah HA ya. Jadi ini ada perbaikan sedikit, kemungkinan salah ketik, jadi HA diterima, HO-nya yang ditolak. Nah, kalau udah dapat keputusan, kita ke tahap kesimpulan, yaitu karena tadi yang diterima itu adalah HA, maka kesimpulannya kita ambil kalimat hipotesis di HA. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang signifikan antara penerapan model pembelajaran prompting berbasis LKS dengan model pembelajaran langsung pada materi kubus di kelas 8 SMP Negeri 5 Singkawang. Nah, jadi kesimpulan itu kita ambil kalimatnya di AA. Oke, sekian untuk materi pengujian hipotesis komparasi 2 sampel independen hari ini. Untuk materi berikutnya yaitu kita akan membahas materi tentang uji komparasi 2 sampel dependen atau berkorelasi. Nah, sampai ketemu di video pembelajaran online berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.